Ya, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fakhri dari TI 2019B. NIM saya sebagai berikut. Baik, kali ini saya akan mendemonstrasikan routing statik dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan routing statik terlebih dahulu. Routing statik sendiri yaitu sebuah proses setting router jaringan yang menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Sekarang kita kembali masuk ke Cisco Packet Tracer. Kali ini kita membutuhkan 3 buah PC. Kita beri nama PC 1, PC 2, dan PC 3. Kita juga memerlukan server sebanyak 2 buah. Kita beri nama server 1 dan server 2. Kemudian kita juga memerlukan 3 buah router. Setelah selesai kita persiapkan semua device-nya, langkah selanjutnya yaitu menghubungkan setiap device terhadap router. Kemudian kita sambungkan router satu dengan router yang lainnya dengan menggunakan kabel serial. Kemudian langkah selanjutnya yaitu men-set IP pada tiap-tiap device. Saya akan men-set IP PC 1. Kita isikan IP-nya dengan 192.168.1.1 dengan subnet mask yaitu 192. Gateway-nya sendiri kita isikan 1.62. Kemudian lanjut ke PC 2. PC 2 kita isikan IP-nya dengan 192.168.1.65 dengan subnet mask yang masih sama. Kemudian untuk gateway-nya kita ganti menjadi 1.126. Kemudian untuk PC 3 kita isikan 192.168.1.253 dengan subnet mask yaitu 128. Default gateway-nya sendiri yaitu 1.254. Kemudian beralih ke server 1. Kita set IP-nya menjadi 33.33.33.1 dengan subnet mask akhiran 0. Lalu untuk default gateway-nya kita ganti digit terakhirnya menjadi titik 3. Kemudian kita beralih ke server 2. Untuk IP-nya kita set menjadi 43.1. Subnet mask-nya masih sama seperti server 1. Lalu untuk default gateway-nya kita ganti menjadi 43.3. Langkah selanjutnya yaitu kita harus men-set pada tiap-tiap router. Fast Ethernet 0 yaitu sambungan PC 1 menuju router 1. Kita isikan IP address-nya dengan IP gateway PC 1 yaitu akhiran 1.62 dengan subnet mask akhiran 192. Lalu untuk Fast Ethernet 1.0 itu adalah sambungan PC 2 menuju router 1. Kita set IP-nya berdasarkan IP gateway PC 2 yaitu 1.126. Untuk subnet mask-nya masih sama seperti PC 1. Dan jangan lupa untuk menyalakan port statusnya.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus men-set IP pada tiap-tiap serial yang terhubung pada satu router ke router yang lain. Kita isi IP serial 2, yang mana IP serial 2 yaitu sambungan router 1 menuju router 2. Kita isi IP-nya dengan 12.1 dengan subnet mask yaitu akhiran 0. Kemudian untuk serial 3, yang mana itu merupakan sambungan dari router 1 menuju router 3, kita isi IP-nya dengan 13.1. Kemudian untuk subnet mask-nya kita isi dengan 255.0. Kemudian kita lanjut ke router 2. Router 2 kita periksa fast Ethernet 0-nya, karena fast Ethernet 0-nya terhubung dengan PC 3. Kita isi IP-nya dengan IP gateway PC 3, yaitu 1.254. Kemudian untuk router 2 kita isi serial 2-nya dengan 12.2. Kemudian untuk serial 3-nya kita isi dengan 23.2. Untuk subnet mask-nya dua-duanya masih sama. Kemudian kita lanjut ke router 3. Di router 3 fast Ethernet 0 yaitu sambungan server 1. Kita isi dengan 33.3 dengan subnet mask yaitu akhiran 0. Kemudian untuk fast Ethernet 1 yaitu sambungan dari server 2. Kita isikan 43.3. Jangan lupa untuk menyalakan port statusnya menjadi on. Serial 2 kita isi dengan 23.3. Lalu kemudian untuk serial 3-nya kita isi dengan 13.3 dengan subnet mask yang masih sama yaitu akhiran 0. Kemudian kita nyalakan port statusnya. Nah, dengan begini satu router dengan router yang lain akhirnya dapat tersambungkan. Sekarang kita beralih ke routing statik. Untuk router 1 kita isikan network IP dari server 1 yaitu 33.0. melalui 13.3. Kemudian kita isikan network IP server 2 yaitu 43.0. Netmask dan nexthop-nya masih sama karena masih dalam satu router yang sama. Kita isikan network IP dari PC 2 melalui 12.2. Setelah itu kita beralih ke router 2. Kemudian kita isi network IP-nya dengan 33.0 atau server 1 melalui 23.3. Kemudian kita add. Kemudian berikutnya kita isi network IP-nya dengan 43.0. Kemudian kita isikan network IP dari PC 1 melalui 12.1. Kemudian kita add.
Selanjutnya kita isi routing statiknya pada router 3. Kita isikan network IP-nya dari PC 1, yaitu 1.0 melalui jalur 13.1. Kemudian kita isikan network IP-nya dari PC 3, yaitu 1.128 melalui 23.2. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita simulasikan semua jaringan dengan mengirimkan PDU dari device satu ke device yang lain. Kemudian untuk edit filter, kita cek untuk ICMP saja. Kita coba kirimkan PDU dari PC 1 ke PC 2. Dari PC 1 diteruskan ke router, kemudian dikirimkan ke PC 2. PC 1 dan PC 2 masih berada dalam satu router. Sekarang kita coba kirimkan PDU dari PC 1 ke PC 3. Dari PC 1 dikirimkan ke router 1, kemudian dikirimkan ke router 2. Lalu kemudian diterima oleh PC 3, kemudian dikembalikan lagi ke PC 1. Kemudian kita kirimkan PC 1 ke server 1. Dari PC 1 dikirimkan ke router, kemudian ditujukan ke router 3. Setelah sampai ke router 3, barulah diterima ke server 1. Kemudian dikembalikan lagi menuju ke PC 1. Sekarang kita coba kirimkan PC 1 menuju server 2. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu dari router 1 menuju ke router 3. Setelah sampai ke router 3, barulah diterima ke server 2. Kemudian dikembalikan lagi menuju PC 1. Kemudian kita coba kirimkan PDU dari PC 3 ke PC 1. Dari PC 3 dikirimkan ke router 2. Diterima oleh router 1, kemudian dikirim ke PC 1. Setelah itu dikembalikan lagi. Kita coba kirimkan PDU dari PC 3 menuju PC 2. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu diterima oleh router 1. Lalu dikembalikan lagi. Berikutnya kita kirimkan PDU dari PC 3 menuju server 1. Dari router 2 dikirimkan ke router 3, lalu kemudian diterima oleh server 1. Selanjutnya kita kirimkan PDU dari PC 3 menuju server 2. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu dikirimkan ke router 3, lalu diterima oleh server 2. Selanjutnya kita coba kirimkan PDU dari server 1 menuju server 2, yang mana dua server tersebut masih berada dalam satu router. Kemudian kita coba kirimkan PDU dari server 1 menuju ke PC 1. Dari server 1 dikirimkan ke router 3, kemudian dikirimkan ke router 1, lalu diterima oleh PC 1. Kemudian kita coba kirimkan PDU dari server 1 menuju ke PC 2. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu dikirimkan menuju ke router 1,
kemudian diterima oleh PC 2. Sekarang kita coba kirimkan PTU dari server 1 menuju ke PC 3. Dari router 3 diteruskan ke router 2. Kemudian diterima oleh PC 3. Selanjutnya dikembalikan lagi. Baik, sekarang kita kembali ke mode real time. Sekarang kita coba tracer pada masing-masing device dengan urutan skenario yang masih sama. Kita akan coba tracer dari PC 1 menuju ke PC 2, yang mana PC 2 sendiri masih satu jaringan dengan PC 1. Selanjutnya kita coba tracer dari PC 1 menuju ke PC 3, dari gateway menuju ke router 2 melalui IP 12.2. Setelah sampai di router 2, kemudian dikirimkan menuju ke PC 3. Sekarang kita coba tracer dari PC 1 menuju ke server 1. Dari gateway diteruskan menuju ke router 3 melalui jalur 13.3. Setelah sampai di router 3, barulah sampai ke server 1. Kemudian kita coba tracer dari PC 1 menuju server 2. Caranya masih sama seperti sebelumnya, yaitu dikirimkan menuju ke router 3, kemudian diteruskan menuju ke server 2. Sekarang kita coba tracer dari PC 3 menuju ke PC 1. Dari gateway kemudian diteruskan menuju ke router 1 dengan jalur 12.1. Setelah sampai, barulah dikirimkan langsung menuju ke PC 1. Kita coba tracer dari PC 3 menuju ke PC 2 dengan jalur yang sama seperti yang dilakukan PC 3 menuju ke PC 1, yaitu menuju ke router 1. Setelah itu kita coba tracer PC 3 menuju ke server 1. Dari router 2 diteruskan ke router 3, kemudian diteruskan lagi menuju server 1. Selanjutnya kita coba tracer PC 3 menuju ke server 2 dengan cara yang hampir sama seperti sebelumnya, yaitu menuju ke router 3. Kemudian kita lanjutkan untuk tracer dari server 1. Kita coba tracer server 1 menuju ke server 2, yang mana masih berada dalam satu jaringan router. Selanjutnya kita coba tracer server 1 menuju ke PC 1. Dari router 3 kemudian diteruskan ke router 1, tempat di mana PC 1 berada. Kemudian kita coba tracer dari server 1 menuju ke PC 2, yang mana jalurnya masih sama seperti sebelumnya. Sekarang kita coba tracer dari server 1 menuju ke PC 3. Dari router 3 diteruskan menuju ke router 2, tempat di mana PC 3 berada. Sudah dulu ya. Assalamualaikum.